Welcome to Historia Biografi. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau yang lebih dikenal dengan Bung Hatta merupakan salah satu tokoh nasional yang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Mungkin banyak di antara generasi sekarang ini hanya mengenal sosok Bung Hatta sebagai seorang proklamator saja yang bersama dengan Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ataukah mungkin di antara generasi sekarang ini hanya mengenal sosok Bung Hatta sebagai wakil Presiden Indonesia yang pertama saja? Jika benar demikian, maka sudah sepatutnya generasi sekarang ini untuk lebih banyak tahu siapa sosok Bung Hatta, serta seperti apa peran yang dimiliki oleh Bung Hatta untuk bangsa dan negara Indonesia. Berikut fakta menarik di balik sosok Bung Hatta. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Bapak Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta atau Bung Hatta memang bukan pencetus koperasi untuk pertama kalinya. Namun atas sumbangsinya menggali kembali sistem ekonomi yang cocok untuk Indonesia, maka Bung Hatta sukses dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia sampai hari ini. Bung Hatta sejak lama menaruh perhatian terhadap sistem ekonomi untuk negara Indonesia yang baru berdiri saat itu. Bahkan buah pikirannya terkait koperasi antara lain dituangkannya dalam buku yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun pada tahun 1971. Sebagaimana diketahui, ekonomi bangsa yang menemui keterpurukan di zaman Hindia Belanda setelah kemerdekaan, Muhammad Hatta semakin gencar membahas mengenai koperasi. Tepat pada tanggal 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato di radio mengenai hari jadi koperasi. Dan selang 5 hari kemudian beliau diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia bertepatan dengan Kongres kedua di Bandung. Selanjutnya ide-ide tentang koperasi disatukan sampai pada akhirnya Kongres Gerakan Koperasi pertama diselenggarakan di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947, dihadiri oleh 500 utusan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Memprakarsai penghapusan 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin tidak banyak dari kalian yang tahu bahwa Undang-Undang Dasar yang kita kenal hari ini punya versi berbeda dengan undang-undang yang dibuat pertama kalinya. Saat itu terdapat bunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang akhirnya dihapus melalui pertimbangan tertentu. Dalam kisahnya bahwa setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Muhammad Hatta pulang ke rumah. Sore harinya, ia mendapat telepon dari Nishijima, pembantu Laksamana Maeda, petinggi Angkatan Laut Jepang. Dari Nishijima, Bung Hatta dikirimi seorang opsir yang menyampaikan pesan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah-daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Bagian kalimat tersebut berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Atas perkembangan tersebut, besoknya pada 18 Agustus 1945, sebelum sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dimulai, Muhammad Hatta memanggil 4 orang perwakilan PPKI kalangan Islam. Ia bersama dengan perwakilan tersebut kemudian menggelar rapat pendahuluan, sampai akhirnya disepakati 7 kata dihapus untuk selanjutnya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Menolak tawaran menjadi komisaris. Bung Hatta menolak semua tawaran untuk menjabat sebagai komisaris dari perusahaan nasional dan internasional. Bung Hatta juga pernah menolak jabatan yang ditawarkan oleh Bank Dunia. Beliau menganggap menjadi komisaris adalah pekerjaan yang buruk karena tidak bekerja tapi mendapat gaji bulanan. Beliau tidak mau memakan gaji buta hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak pernah mau ke Singapura.
Kunjungan ke berbagai negara merupakan sebuah hal yang biasa dilakukan oleh para petinggi negara. Hal tersebut biasanya dilakukan untuk menjalin hubungan antara negara ataukah mempererat hubungan kedua negara. Akan tetapi, apa jadinya ketika salah seorang dari orang-orang penting dari suatu negara enggan untuk menginjakan kakinya pada sebuah negara tertentu? Hal tersebut rupanya terjadi pada Bung Hatta yang enggan untuk menginjakan kakinya di Singapura. Bung Hatta menolak untuk menginjakan kaki ke Singapura karena negara tersebut menjatuhkan hukuman gantung kepada 2 marinir Indonesia. Bung Hatta menganggap bahwa hukuman gantung merupakan penghinaan terhadap negaranya. Merupakan sosok yang sederhana. Jika membahas terkait dengan jabatan wakil presiden yang pernah dimiliki oleh seseorang, maka yang terdapat di kepala kita adalah bahwa orang tersebut setidaknya telah memiliki penghasilan yang banyak. Akan tetapi, hal tersebut tidak akan Anda temukan pada sosok Bung Hatta sendiri. Meskipun pernah menjabat sebagai orang nomor 2 di Indonesia, akan tetapi pada kenyataannya Bung Hatta tidaklah memiliki penghasilan yang begitu banyak jika dibandingkan dengan beberapa orang yang telah menduduki jabatan yang sama dengannya. Bung Hatta bukan orang yang kaya. Beliau menyimpan guntingan iklan sepatu Bali di dompetnya dan berharap bisa membelinya suatu hari. Namun, sampai meninggalnya Bung Hatta belum bisa membeli sepatu tersebut. Memiliki komitmen terhadap demokrasi. Bung Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan Maklumat 10 yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Maklumat 10 merupakan maklumat yang dikeluarkan pada tanggal 3 November 1945. Maklumat tersebut merupakan maklumat yang mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi. Maklumat ini dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu 1946. Maklumat 3 November 1945 dapat juga disebut sebagai tonggak awal demokrasi Indonesia. Dengan maklumat ini, pemerintah berharap supaya partai politik dapat terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilu anggota Badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946. Maklumat ini juga melegitimasi partai politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak zaman Belanda dan Jepang serta terus mendorong lahirnya partai politik baru. Akan tetapi, proses pemantapan demokrasi Indonesia yang baru lahir melalui rencana penyelenggaraan pemilu 1946 itu tidak bisa diwujudkan. Hal ini disebabkan bangsa Indonesia fokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan akibat kedatangan pasukan militer sekutu. Akhir hayat Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 pada pukul 18.56 di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo, Jakarta setelah 11 hari ia dirawat di sana. Selama hidupnya, Bung Hatta telah dirawat di rumah sakit sebanyak 6 kali pada tahun 1963, 1967, 1971, 1976, 1979 dan terakhir pada 3 Maret 1980. Keesokan harinya, ia disemayamkan di kediamannya Jalan Diponegoro 57, Jakarta dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Presiden pada saat itu, Adam Malik. Ia ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986 oleh pemerintahan Soeharto. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.